tulisannya record itu ya? Nah, Udah. Udah. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Rehan Kasim dan rekan saya Cindy Amelia Zari dan Dewi Mariam akan mempresentasikan terkait modifikasi elektroda pada sensor amperometri. Baik, amperometri adalah salah satu metode voltametri dengan memberikan potensial konstan pada elektroda kerja, serta arus yang diukur sebagai fungsi waktu. Di mana konsep dasar dari amperometer sendiri itu larutan yang dititrasi, diberi potensial, dan yang diukur yaitu perubahan arus listriknya dengan menggunakan alat amperometer. Selanjutnya, screen carbon electrode atau SPCE merupakan elektroda cetak layar yang menggabungkan elektroda kerja berupa karbon, elektroda pembanding, dan elektroda tambahan dalam suatu substrat. Oke, selanjutnya mengenai desain sensor dan komponen modifikasinya. Sudah terlihat jelas pada layar bahwa di samping ini merupakan gambar dari desain sensor, di mana pada panah yang pertama itu menunjukkan elektroda pembanding, anak panah yang kedua itu menunjukkan solusi elektrolit internal, dan anak panah yang ketiga itu kawat PT, kawat keempat selaput berpori, dan yang kelima itu merupakan sampel. Nah, berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa suatu potensi antara katoda platinum pusat dan anoda perak melingkar akan menghasilkan arus listrik atau yang dilambangkan dengan I, yang kemudian bekerja antar elektroda dengan larutan jenuh KCl. Kemudian kompartemen elektroda ini dipisahkan dari biokatalis atau oksidase glukosa oleh membran plastik yang hanya bersifat permeabel terhadap oksigen, atau analit dapat dipisahkan dengan membran lain yang permeabel terhadap substrat dan produk. Kemudian biosensor ini juga umumnya hanya sekitar 1 cm dan telah diperkecil menjadi diameter 0,25 mm dengan menggunakan kawat katoda PT dalam baja, pelapis anoda jarum perak, dan memanfaatkan deep coat membran. Oke, kemudian di sini juga ada komponen yang dapat dimodifikasi, di mana ada 4 komponen. Yang pertama itu elektroda kerja, kedua elektroda pembanding, ketiga elektroda pembantu, dan yang terakhir itu mediator. Di mana elektroda kerja merupakan elektroda yang direndam dalam larutan analit yang memberikan nilai potensial berdasarkan aktivitas analitik. Sedangkan elektroda pembanding itu merupakan elektroda yang memiliki potensial konstan, di mana elektroda pembanding yang ideal itu yang self-reversible dan memenuhi hukum Nernst, serta memiliki potensial yang akurat dan diketahui, kokoh, mudah dirakit, dan dapat mempertahankan potensial jika dilewatkan pada arus kecil. Sedangkan untuk elektroda pembantu, ini memiliki peran krusial pada DSSC, utamanya sebagai katalis untuk mempercepat reaksi reduksi oksidasi pada elektrolit. Dan yang terakhir itu mediator, di mana mediator ini merupakan media yang dipergunakan untuk memodifikasi suatu elektroda kerja yang umumnya berupa komposit suatu nanokarbon maupun nanopartikel. Oke, Baik, untuk dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu terkait pendekatan sintesis SPCE serta teknik modifikasinya. Untuk pendekatan sintesis SPCE sendiri, kami telah mencari
telah mencari beberapa pendekatan sintesis SPCE, di antaranya yaitu yang pertama terdapat pendekatan kimia atau down-top, di mana pada pendekatan ini itu dilakukan dengan cara membentuk nanopartikel melalui reaksi kimia, dan yang kedua yaitu pendekatan fisika atau top-down, di mana pada pendekatan fisika ini dilakukan dengan cara memecah padatan atau solid logam menjadi partikel-partikel kecil berukuran nano, dan yang terakhir yaitu pendekatan biologi atau biosintesis, di mana pada pendekatan ini dilakukan sintesis nanopartikel dengan menggunakan media dari bahan-bahan biologi, baik mikroorganisme maupun tumbuh-tumbuhan. Yang kedua yaitu terkait teknik modifikasi SPCE, di mana kita telah menemukan beberapa teknik modifikasi SPCE. Yang pertama yaitu teknik drop dry, di mana pada teknik ini itu dapat ditangkap dalam proses pengeringan tetes sesil, di mana domain yang berbeda dapat diidentifikasi. Adapun teknik drop dry ini mencakup yang pertama yaitu gradien konsentrasi yang kuat, pembentukan selubung kaca atau berpori yang menahan tekanan mekanis, dan konsolidasi lapisan yang melekat kuat pada substrat di tepi jatuhan. Yang kedua yaitu terdapat teknik elektrodeposisi, di mana proses elektrodeposisi ini sering juga disebut sebagai proses electroplating, di mana proses ini merupakan proses pengendapan logam yang memakai prinsip elektrolisa, di mana pada prakteknya proses ini itu memanfaatkan arus listrik searah yang berasal dari sumber tegangan DC yang dihasilkan dari rectifier. Di mana proses ini, proses elektrodeposisi atau disebut electroplating juga bisa disebut sebagai proses pelapisan logam dengan menggunakan arus listrik dan media elektrolit. Dan untuk yang terakhir yaitu teknik drop casting, di mana pada teknik drop casting ini merupakan sebuah metode yang dilakukan dengan menuangkan larutan ke dalam cawan Petri dan dikeringkan dengan cara didiamkan pada suhu ruang. Next yaitu terkait proses modifikasi. Dari kita, proses modifikasi terdapat dua tahapan. Yang pertama yaitu ada preparasi alat dan bahan, dan yang kedua ada preparasi elektroda kerja. Adapun alat-alat yang digunakan, yang pertama terdapat potensiostat atau galvanostat CHI 760, kemudian ada kaca sel dengan volume 10 ml dengan 3 elektroda, kemudian ada elektroda pembanding, counter elektrod, elektroda screen printed yang dimodifikasi, pH meter, diffractometer sinar X, dan mikroskop elektron pemindai emisi lapangan atau FESEM. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan, yang pertama ada sampel mediator, kalium ferricyanida, kalium ferrocyanida, dan larutan penyangga fosfor. Dan yang kedua yaitu terkait preparasi elektroda kerja, di mana pertama-tama yaitu pembuatan komposit dengan cara semisal kita memakai mediator seperti graphene nanoribbons dengan ukuran sebesar 10 mg disuspensikan dalam 10 ml ultra pure water, dan campuran ini kemudian disonikasi selama 1 jam. Kemudian dalam suspensi ini 2 ml larutan koloid AgNP yang diperoleh ditambahkan dan di campuran sonikasi ini disonikasi kembali selama 15 menit. Setelah itu larutan dibiarkan pada suhu kamar selama 12 jam. Setelah 12 jam berlalu, maka larutan disentrifuse dan dicuci 3 kali dengan ultra pure water dan 1 kali dengan etanol. Kemudian yaitu pembuatan elektroda kerja modifikasi. Yang pertama yaitu seperti sebelumnya dengan melakukan sintesis komposit terlebih dahulu. Kemudian sebelum digunakan, partikel dari mediator AgNP dengan GNR tadi kemudian dikeringkan. Setelah itu dilarutkan dalam dimetil formamida dengan ukuran sebesar 5 mg per mililiter dan disonikasi selama 3 jam. Lalu 5 mikroliter dari komposit tadi yang diperoleh disimpan pada elektroda SPCE dan dibiarkan kering pada suhu kamar. Dengan cara yang telah dijelaskan tadi, elektroda modifikasi dari AgNP dengan GNR sebagai mediator, SPCE sebagai elektroda kerja itu dapat diperoleh. Oke, selanjutnya contoh modifikasi elektroda, di mana kami mengambil contoh modifikasi elektroda ini dari jurnal yang berjudul Sensor Amperometri Hidrogen Peroksida Nanoenzimatik berdasarkan nanokomposit AgNP dengan GNR Screen Printed Elektroda Karbon atau yang disingkat dengan SPCE, di mana dapat diketahui pada gambar di samping itu pada gambar nomor 1 merupakan membran nanokomposit AgNP dengan GNR, sedangkan
pada nomor 2 itu merupakan membran yang dipoleskan pada elektroda kerja pada SPCE. Dan yang ketiga itu dilakukan pengukuran kandungan hidrogen peroksida, dan yang keempat didapatkan output berupa daya hantar dalam bentuk digital. Selanjutnya dapat diketahui pada gambar di samping itu merupakan gambar dari SPCE atau sensor printed carbon elektroda, di mana mekanisme atau cara kerja alat ini yaitu elektroda kerja atau anoda dari SPCE yang telah dilapisi membran dari nanokomposit AgNP dengan GNR akan bereaksi dengan ion-ion dari analit hidrogen peroksida yang bermuatan positif sehingga menghasilkan daya hantar. Di mana pada contoh modifikasi elektroda ini, membran nanokomposit diperoleh dari proses sebagai berikut. Yang pertama, grafen nanoribbons sebanyak 10 mikrogram itu disuspensikan dalam 10 ml ultra pure water, dan campuran ini disonifikasi selama 1 jam. Kemudian dalam suspensi ini 2 ml larutan koloid AgNP yang diperoleh ditambahkan dan campuran disonifikasi selama 15 menit. Selanjutnya larutan dibiarkan pada suhu kamar selama 12 jam, dan setelah 12 jam larutan disentrifugasi dan dicuci sebanyak 3 kali dengan ultra pure water dan 1 kali dengan etanol. Nah, sebelum partikel AgNP digunakan, partikel ini dikeringkan terlebih dahulu dan dilarutkan dalam dimetil formamida dan disonifikasi selama 3 jam. Lalu sebanyak 5 mikroliter dari larutan komposit yang diperoleh disimpan pada elektroda SPCE dan dibiarkan kering pada suhu kamar, di mana elektroda pembanding atau katoda yang tanpa dilapisi membran ini akan bereaksi dengan ion-ion yang bermuatan positif sehingga didapatkan pula daya hantar. Nah, adanya perbedaan daya hantar ion pada elektroda kerja yang dilapisi membran dengan elektroda pembanding tanpa adanya membran, di mana didapatkan hasil daya hantar total yang dapat digunakan untuk deteksi hidrogen peroksida pada suatu sampel. Dan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, daya hantar akan berbanding lurus dengan konsentrasi hidrogen peroksida, dan di mana semakin banyak kandungan hidrogen peroksida, maka daya hantar akan semakin besar pula. Nah, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Rehan. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.